Oke ya, tak lanjut ya. Nah, kalau kita pengen tahu peluang keberadaan partikel di suatu titik kan tadi kita wes tahu kan kalau psi atau fungsi gelombang dia nggak punya mana fisis. Yang ada itu kalau udah kita kuadratkan yang bermakna peluang. Oke, kita kuadratkan ini ya. Ini kita kuadratkan. Bentar. Ini kita kuadratkan. Nah, oke, lihat ini ya. Lihat ini ya. Eh Jadi kalau kita lihat ini dari batas 0 sampai 3 sampai 3 sampai 3. Ini wes kita abaikan, ini kita abaikan sisanya. Nah, dia peluang paling besar keberadaan partikel itu ada di titik ini. Di titik ini. Nah, terus dia makin kecil, makin kecil, makin kecil dan akan bernilai 0 pada saat dia nyampe di 0 sampai 3. Nah, ini makanya aku katakan ya, kalau kita bicara tentang partikel, keberadaan partikel dalam kuantum, kita bicara tentang peluang. Jadi di sini kalau kita lihat ya, peluang paling besarnya dia di titik sini, di titik apa itu, di titik 1,5 ya, pas tengahnya nih. Oke, ini biar pas ya. Tadi fungsi gelombangnya ada akar 2 per L kan ya. Ini belum dinormalisasi ini, benar. Akar 2 per L, L-nya 3 ya. Nah, oke. Oke, ini ya. Ini juga harusnya sama ini. Benar. Yang bawahnya juga ini. Oke, kita lihat di sini ya. Ini berarti kalau kita pengen tahu berapa peluang keberadaan partikel di titik 1,5, dia nilainya sekitar 0,667, 66%. Terus ini mengecil, kalau di sini dia berapa ini? 50% dan seterusnya sampai 0. Oke, gini ya. Oke, ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang gimana dengan yang energinya lebih besar yang ini? Ini yang untuk N sama dengan 2. Ya sama aja. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat fungsi gelombangnya, dia kan ada yang positif, ada yang negatif kan. Makanya dia nggak punya makna dia. Tapi dia baru punya makna kalau kita udah kuadratkan, yang bermakna dia peluang. Lihat di sini ya. Ini peluang menemukan partikel di sepanjang titik antara 0 sampai 3. Ini ya, di sini bernilai 0, terus makin besar, mengecil lagi, makin besar, mengecil lagi. Ini mirip mirip apa ini ya? Kalau di 2 dimensi dia mirip cincin jadinya dia. Oke, begitupun yang ini ya, ini juga sama. Ini baru punya makna fisis kalau udah kita kuadratkan. Nah, jadi ini tak coba kuadratkan semua ya. Tak coba kuadratkan semua. Bentar. 3 lah, tidak apa-apa, 3 aja. Oke, itu ya. Yang merah ini yang energinya 1, yang hijau ini yang energinya untuk N sama dengan 2, yang ungu ini untuk energinya yang N sama dengan 3. Oke, itu bagaimana caranya kita menentukan keberadaan dari suatu partikel dengan menggunakan persamaan Schrödinger ini. Oke, ini aku langsung coba contoh soalnya. Benar. Dari kasus yang sama, kita bentar. Bentar. Oke, ini aku pengen nyoba contoh soal ini. Katakanlah ada ya partikel tadi lah, katakanlah. Tadi kan ada partikel ya. Ada partikel dia terkurung di antara X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Nah, sekarang tentukan, oke, ini ya. Dalam kasus sumur potensial tak hingga ya. Potensial tak hingga. Nah, tentukan peluang partikel berada di
Rentang katakanlah ini, katakanlah Oke, sebentar. Ini ya. Ini kan tadi N-nya macam-macam ya. N-nya macam-macam tergantung tingkat energinya. Katakanlah kita pengen nyari untuk yang dalam energi paling kecilnya. Jadi sumber potensial tak hingga tapi untuk energi yang paling kecil atau energi keadaan dasar. Bentar. Dalam sumber potensial tak hingga, bentar, minta geser lagi. Ini tak geser lagi, bentar. Tak hingga dengan energi keadaan dasar ya. Tentukan peluang partikel berada di rentang, oke, yang pertama kita pengen nyari untuk dari 0 sampai L per 4. Terus yang kedua kita pengen nyari untuk rentang dari L per 4 sampai 3L per 4. Oke, kita coba cari ya. Nah, untuk yang pertama dulu, dari rentang 0 sampai L per 4. Kira-kira bagaimana caranya kita nyari? Kalau kita mau nyari peluang keberadaan partikel, ya tentu aja kita pakai ini kan. Nah, kita pakai ini. Ini kuadrat. Nah, tapi kita kan cuma nyari dari batas 0 sampai L per 4. Maka di sini batasnya ya tak ganti 0 sampai L per 4. Nah, oke, kita coba masukkan ya. Kita coba masukkan dari 0 sampai L per 4. Nah, di sini nilai dari fungsi gelombangnya kan ini kan. Akar 2 per L sin NP per LX. Tapi untuk energi yang paling kecil untuk N sama dengan 1 berarti ya. Jadi di sini ini tinggal P per L kalikan X. Nah, kalau kita kuadratkan berarti itu jadi apa? Jadi 2 per L sin kuadrat P per L X dx. Oke, ini tadi kita wis tahu ya, ini 2 per L-nya tak keluarkan. Terus ini jadi L per 4 sin kuadrat Px per L dx. Dan ini bisa kita ubah ya, jadi integral 0 sampai L per 4 setengah dari 1 min cos 2 Px per L dx. Oke, ini matematis semua ini. Jadi fisisnya ya tadi, nggak terlalu banyak. Jadi ini perlu sedikit sabar ya. Oke, ini tak keluarkan setengahnya jadi seper L aja. Terus ini integral ya, integral 0 sampai L per 4. Oh, saya langsung aja lah tak integralkan. Integral dari 1 itu X ya. Integral dari cos itu sin 2 Px per L. Terus ini jadi L per 2 Px. Oke, tak masukkan dari 0 sampai L per 4. Seper L. Oke, terus di sini tak masukkan L per 4. L per 4 kita kurangi ya dengan ini. L per ini bukan 2 pi ini 2 pi aja. L per 2 pi kemudian bentar. L per 2 pi sin X-nya tak masukkan L per 4 ya, berarti 2 pi L per 4 ini per L, oke. Terus kita kurangi dengan X-nya tak masukkan 0, 0, kita kurangi dengan sin 0, 0 juga ya. Oke, ini kita coba hitung lagi, seper L. L per 4 min L per 2 pi sin berapa itu? L bagi L habis ya. 2 bagi 4 setengah berarti bentar. Berarti ini setengah pi. Setengah pi itu berapa, Rek? Setengah pi itu. Bentar. Ini berarti jadi seper L ya, seper L. Terus ini jadi L per 4 ya. L per 4 kita kurangi dengan L
per sin 91 ya. Berarti dia L per 2Pi aja. Oke, ini kita coba keluarkan lagi L-nya. Habis berarti LL, coret ya, habis ya. Berarti kita cuma punya 1/4. Kita kurangi dengan 1/2Pi. Oke, ini coba kalau kita hitung, itu sekitar 0,091. Nah, atau kalau tak ubah dalam persen ya, berarti dia berapa itu? Kalau ubah tak persen itu berarti dia 9,1%. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk energi keadaan dasar berarti ini yang N-nya sama dengan 1 ya. Peluang menemukan partikel dari jarak 0 sampai, kalau ini setengah, bentar. Kalau setengahnya di 1,5 berarti di 0,75 ya, di 0,75 ya. Berarti peluang menemukan partikel dari sini sampai sini, ini peluang nemu di sini itu 9%. Nah, oke. Jadi itu ya. Jadi di sini itu 9% ada partikel gitu. Kalau kita menggunakan persamaan ini. Jadi kita nggak bisa tentukan partikel itu pasti di sini atau pasti di sini, enggak. Kita mau tidak mau dalam kasus ini kita berbicara tentang probabilitas. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kasus yang tadi, kasus yang kedua tadi mana? Gimana kalau di rentang ini, di rentang mana tadi tuh? L per 4 sampai 3 per 4 L. 1/4 L sampai 3 per 4 L. Oke. Ya, sama caranya. Kalau kita mau nyari peluangnya ya, berarti dia sama dengan integral dari pi kuadrat dx dari L per 4 sampai 3 per 4 L. Ya, oke lah. Dengan cara yang sama ini, kalian bakal dapat ini kan. Kalian bakal dapat, mana tadi? Ini ya, bakal dapat ini, tapi sekarang batasnya yang beda. Bukan 0 sampai L per 4 tadi. Berarti kita dapatkan itu 1 L, 1 min, bukan 1 ya, X ya. Ini tak tulis ulang aja. Bentar. Kita tulis ulang aja. Oke, ini tapi sekarang batasnya berubah. Ini 1/4 L sampai 3 per 4 L. Oke, kita coba masukkan itu ya. Ini 1 L, terus 3 per 4 L tak kurangi L per 2 pi sin 2 pi per L 3 per 4 L, terus tak kurangi lagi dengan 1/4 L min L per 2 pi sin 2 pi per L, L per 4. Nah, oke, kita sederhanakan. 3 per 4 L tak kurangi 1/4 L itu dia jadi berapa itu dah? Jadi setengah ya, setengah L. L per 2. Terus kurangi L per 2 pi sin, ini tak sederhanakan ya, L-nya coret, berarti itu jadi 3 per 2 pi. Terus tak tambah L per 2 pi sin, ini tak sederhanakan jadi L per, sorry, bukan L, pi per 2. Pi per 2. Oke, itu ya. Nah, kita coba hitung lagi itu, berapa itu kira-kira itu. Sebentar. Ini 1 L ya, tetap 1 L. L per 2 kurangi L per 2 pi. Sin 3 per 2 pi itu berapa, Rek? 3 per 2 pi itu 270 ya. Berarti min 1 ya. Min 1 tambah L per 2 sin 90 itu 1. Oke, di sini kita dapatkan dia 1 L. L per 2 ini berarti jadi plus ya. Plus L per 2 pi plus L per 2 pi. Berarti kita dapatkan dia sama dengan L-nya tak coret ya. Tinggal setengah tambah 1 pi. Oke, ini kalau kalian coba hitung dia nilainya sekitar 0,818 atau kalau dalam persen 81,8%. Oke, ini dengan cara yang sama ya. Kalau kalian penasaran, kalian pengen ngitung berapa peluang dari 3 per 4 L sampai L. Nah, logikanya ya kalau kalian lihat di sini dia kan simetris kan. Dia harusnya nilainya juga sekitar
9,1%. Tapi ini kalau kalian penasaran coba aja hitung sendiri. Dan kalau kita jumlahkan semua peluang dari tadi berapa? Dari 0 sampai seperempat L kan 9,1% kan. Terus peluang dari seperempat L sampai 3/4 L dia 81,8%. Sedangkan peluang dari berapa itu 3/4 L sampai L dia 9,1% juga. Dan kalau kalian jumlahkan ini ya, ini 81 tambah 9 itu 90 ya, tambah 999 tambah komanya ini dia, maka kalau tak jumlahkan dia hasilnya 100%. Jadi peluang keberadaan partikel dari 0 sampai L itu 100%. Tapi kalau kita pecah ya paling besar ya antara ini, antara 1/4 L sampai 3/4 L. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak, Rek? Aman Mas, aman banget. Mungkin nanti waktu ini sih, waktu hitungnya mungkin. Oke, oke. Waktu kalau kayak dicoba gitu loh. Iya. Belum ada hitungnya. Ini kok masuk oktav aku. Bentar, bentar. Bentar. Ini kepencet. Bentar, bentar. Oke ya. Ini eh, contoh sederhana ya dari menghitung peluang keberadaan partikel ya. Jadi kalau kemarin aku ngasih gambar apa itu? Gambar blur kemarin tuh. Oh, di sini 90% ada partikel. Oh, di sini 20% ada partikel. Ya, anggap gitulah. Di sini kalau kita wes bicara tentang keberadaan dari suatu partikel, tapi dalam kasus kuantum kita nggak lagi bisa tentukan, oh pasti partikel di sini. Enggak. Itu wes probabilistik wes. Wes apa itu? Eh, kita ngomongnya peluang. Kita nggak ngomong lagi tentang oh pasti partikel itu di sini. Jadi istilahnya itu nggak deterministik. Nah, meskipun kalau kita lihat di sini kan, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, oke, tadi eh, aku bilang kalau antara jarak 1/4 L sampai 3/4 L peluang keberadaan partikelnya itu 81,8% tadi. Pertanyaannya, apakah partikel itu pasti di sini gitu? Ya, jawabannya enggak. Juga belum tentu. Karena ya itu, ini masih berupa peluang. Dan kalau ditanya apakah partikel itu wes pasti di sini ya kita nggak tahu. Dan pun bagaimana para ilmuwan menginterpretasikan hasil ini juga macam-macam. Kalau kalian baca di buku Griffith itu ada setidaknya ada 3 mazhab itu gimana menyikapi ini. Jadi oke lah. Sementara kalian pahami dulu kalau cara kita menghitung peluang menemukan partikel tuh gini. Tapi apakah di situ ada partikel? Oh, kita nggak tahu. Tapi ya secara uh, analisis ya peluangnya kayak di sini ya, kayak di sini ya. Dia paling besar ya di tengah. Oke, seperti itu ya. Itu untuk kasus potensial tak hingga. Mas Nah, mau kita nanya dong. oke silakan, silakan. Eh, Bicara tentang peluang ya. Nah, itu peluang tentang keberadaan suatu partikel atau peluang dari bagian suatu partikel. Oke, kalau aku ngutip kalau aku ngutip di eh, mana tuh? Kalau aku ngutip di Bu Griffith ya, dia peluang keberadaan suatu partikel. Ya gini aja, gini aja. Ini misalkan aku punya tadi tuh, aku punya eh, aku punya proton di sini ya, proton ya di sini. Dia ya entah bagaimana geraknya kita nggak tahu dia, tapi yang pasti dia terletak antara ini sampai ini. Kalau di apa itu namanya? Kalau di kelas ya biasanya eh, banyak yang mengandaikan oh partikel itu dia kayak bergerak-gerak di sepanjang ini. Tapi kita sendiri juga nggak tahu. Kita nggak bisa anggap partikel itu sebagai sebuah bola padat kan.
karena kita sendiri nggak punya foto foto dari elektron misalkan atau foto dari proton, dan bahkan para ilmuwan sendiri kan ya aku bilang tadi masih banyak mazhab, banyak perbedaan pendapat tentang gimana menginterpretasikan hasil ini. Tapi untuk ini dan selanjutnya untuk matkul Vismut dan kuantum ini katakanlah eh, anggap saja peluang ini peluang keberadaan suatu partikel. Meski keberadaan yang dimaksud apakah itu merupakan peluang bagian dari partikel seperti yang aku apa ya, seperti yang aku andaikan ke kalian itu, kita nggak tahu karena kita nggak nggak pernah ada eksperimen yang secara nyata menunjukkan keberadaan dari elektron gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut kalau mau diskusi gitu. Oke Mas, oke. Itu ya. Oke, tak lanjut sebentar. Oke, ini tentang kasus sumur potensial tak hingga. Meskipun dalam dunia nyata kita nggak bisa dapatkan potensial yang benar-benar seperti ini. Ini kasus yang ya kasus apa ya istilahnya? Kasus contoh kasus tapi dia nggak ada sebenarnya di dunia nyata. Tapi ya yang paling mendekati lah, kita anggap aja kasusnya kayak gini. Ini arek-arek kadang banyak yang salah kaprah, dikiranya sumur tuh ada partikel masuk ke lubang apa gitu. Enggak. Dia ya ini ya tak anggap sumur nih. Maksudnya sumur tuh dia nggak bisa keluar dari sini. Kalau dalam kasus satu dimensi ini. Nah, oke. Sekarang sama dengan tadi, tapi kita ubah ke bentuk yang lebih apa ya istilahnya? Lebih real ya istilahnya. Kita coba gimana untuk kasus sumur potensial tapi yang berhingga. Nah, bedanya apa sama tadi? Kalau tadi dia pas nyampe L dia langsung menuju tak hingga. Kalau ini kan pas nyampe 0 dia langsung menuju tak hingga. Tapi kalau potensial berhingga itu dia nggak menuju tak hingga. Jadi gini. Ya kasusnya mirip sama ini. Kasusnya mirip sama bentar. Kasusnya mirip sama ini. Tapi sekarang yang beda itu di grafiknya. Ini. Bentar. Yang beda itu ini. Ini tak gambar lagi aja ya. Oke, ini enggak lagi menuju tak hingga ya. Ini tak hapus. Oke. Oke, ini. Nah, oke, sekarang sampai gini aja. Nah, apa bedanya sama tadi? Nah, ini kalau misalkan aku ada partikel. Kalau tadi karena dia potensinya tak hingga, maka dapat dipastikan partikel ini dia nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sana. Tapi kalau dia itu potensialnya berhingga, maka dia bisa aja kalau dia punya energi yang besar, katakanlah dia punya energi kinetik yang besar, dia bisa nembus, bisa naik ke sana. Seakan-akan naik sumur sih. Tapi bukan berarti naik dalam arti naik gini ya, enggak. Maknanya dia kalau dia itu kan satu dimensi ya, bukan, jangan lupa ini kita bicara satu dimensi ya, bukan dua dimensi ini. Jadi tak maksud naik itu bukan berarti dia naik secara artifisis ya. Dia maknanya dia bisa lepas dari ini. Jadi ini kan partikel ada di sini, tapi kalau energinya besar, katakanlah dia punya kecepatan tinggi, dia bisa aja nembus ke sana, gitu. Gitu. Dia bisa jadi nembus gitu. Oke, gitu ya maknanya ya. Potensial berhingga ini. Nah, pertanyaannya, oke lah, katakanlah sekarang potensial di titik L itu dia L ke sana dia nggak lagi tak hingga, tapi katakanlah ini punya potensial sebesar V0, sebesar ini, bentar, sebesar V0 katakanlah. Jadi kalau tak tuliskan ya, maka potensialnya itu dia sama dengan
sama dengan V0 di titik min di titik X lebih kecil dibandingkan 0, terus sama dengan 0 di titik 0 sampai L, dan sama dengan V0 lagi di titik X lebih besar dibandingkan L. Oke, itu ya. Nah, sekarang eh, kira-kira bagaimana persamaan Schrödinger dari kasus ini? Oke, di sini kalau kita lihat ya, ada 3 daerah. Katakanlah ini daerah 1, ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Nah, karena ada 3 daerah, maka kita perlu membuatkan persamaan Schrödinger untuk masing-masing daerah. Oke, sekarang untuk daerah pertama dulu. Untuk daerah pertama. Untuk daerah 1. Daerah 1. Persamaan Schrödingernya gini kan, min h bar kuadrat per 2m, terus 2 kuadrat psi per 2x kuadrat plus v x psi, dia sama dengan fc. Nah, di daerah 1 energi potensialnya itu V0 ya. Berarti ini ya bisa kita sederhanakan jadi V0 gitu aja. Konstan dia kan, konstanan dia. Nah, oke, kita dapatkan itu. Nah, sekarang kalau kita pindah ruas, kita bisa dapatkan persamaan ini. Sebentar. Oke, ini. Kalau ini tak pindah ruas semua ya, kita dapatkan psi tak kurangi V0 psi tambah h bar kuadrat per 2m do kuadrat psi per do x kuadrat, dia sama dengan 0. Oke. Kalau ini tak sederhanakan lagi ya, dia jadi E min V0 psi tambah h kuadrat per 2m do kuadrat psi per do x kuadrat sama dengan 0. Oke. Sekarang kalau partikelnya itu dia punya energi yang lebih besar dibandingkan V0, maka dia bisa bebas gerak di sini. Tapi oke, kita analisis gimana untuk kasus partikel yang punya energi lebih kecil dibandingkan V0. Untuk itu berarti kalau lebih kecil dibandingkan V0, maka ya ini jangan taruh depan, taruh belakang. Jadi ini jadi gini ya. Jadi V0 min E ya, berarti ini jadi min ya. Min psi tambah h bar kuadrat per 2m do kuadrat psi per do x kuadrat sama dengan 0. Oke, sehingga kita dapatkan kalau tak pindah ruas ya dia do kuadrat psi per do x kuadrat terus min 2m per h bar kuadrat V0 min E psi dia sama dengan 0. Oke. Sekarang anggap ini K kuadrat. Berarti kita punya do kuadrat psi per do x kuadrat min K kuadrat psi sama dengan 0. Nah, oke Rek. Tadi kalau kasus gini, kalau kasus plus ya, solusinya dia sinusoid. Sinusoid maknanya psi-nya kalau enggak sama dengan sin, ya cos, ya E pangkat I x lah, I x. Tapi kalau dia itu minus itu gini. Ini minus kan. Dia solusinya hiperbolik. Jadi psi-nya kita bisa nyatakan dalam sin hiperbolik, kita bisa nyatakan dalam cos hiperbolik, atau kita nyatakan dalam E pangkat X. Itu aja. Oke. Kita nyatakan dalam, katakanlah kita pengen paling mudahnya lah. Kita nyatakan dalam E aja. Berarti solusi dari ini solusinya ya. Jadi si X dia sama dengan A E pangkat katakanlah alfa X. Oh, jangan alfa. K lah tadi. Apa pakai K tadi ya? E pangkat KX, terus kita tambah dengan B pangkat E pangkat min KX. Oke, ini solusinya. Kok bisa gini? Ya, karena ini bentuknya hiperbolik. Kalau kalian penasaran, loh kok moro-moro aku dapat ini? Coba aja kalian itu di matkul apa itu Fismat di persamaan diferensial order 2 itu kalian bisa turunkan tuh dari sini gimana kok moro-moro aku dapat ini. Oke, itu ya. Nah, sekarang
untuk di daerah satu itu kan di sini kan. Kalau tak gambarkan fungsi gelombang, nah kemarin kita harus tahu fungsi gelombang ini pada saat dia di X sama dengan min tak hingga ataupun di tak hingga, mau tidak mau dia harus nol. Jadi kalau kita bicara di daerah satu, di X sama dengan min tak hingga, dia harus bernilai nol. Nah, ini kita perlu modifikasi. Gimana caranya biar ini dia nilainya 0 di X sama dengan min tak hingga. Oke. Lihat di sini ya. Kalau kita masukkan X sama dengan min tak hingga ya, maka nilainya ini kan E pangkat, ini jadi E pangkat min tak hingga. Tapi ini dia jadi E pangkat tak hingga. Artinya ini dia akan 0, tapi ini dia akan sangat besar. Jadi mau tidak mau, biar si ini pada saat tak masukkan X-nya minta hingga jadi 0, maka mau tidak mau nilainya dari ini, dari B, dia harus 0, biar ini hilang. Jadi agar si X dia sama dengan 0 di X sama minta hingga, maka B harus 0. Sehingga di sini kita dapatkan si X dia sama dengan A E pangkat KX. Oke, ini untuk persamaan di daerah 1. Nah, gimana untuk di daerah 2? Di daerah 2. Oke, daerah 2. Di daerah 2 itu bedanya sama tadi ya. Di daerah 2 itu dia potensialnya 0. Sehingga kalau kita hitung ini ya, kalau kita hitung ini, kita akan benar. Kita akan dapatkan dia min h bar kuadrat per 2m do kuadrat c per do e kuadrat plus 0, dia sama dengan SC ya. Atau ini tak hilangkan aja lah. Berarti dia jadi FC. Oke, itu ya. Kalau kita sederhanakan lagi dia, berarti kita dapatkan ini sama dengan min 2ME per H bar kuadrat C, dan kita dapatkan ini tambah 2ME per H bar kuadrat C, dia sama dengan 0. Dan ini kita anggap dia sebagai K kuadrat, sehingga kita punya, oh jangan K lah, nanti sama kayak tadi, apa ya, oke lah, katakanlah L kuadrat. Oke, kita punya do kuadrat C per do E kuadrat plus L kuadrat C, dia sama dengan 0. Oke, dan ini plus ya, berarti dia solusinya pasti sinusoid, sehingga kita punya sekarang C sama dengan C, biar gak sama ini C 1 ya, di daerah 1 ya. Ini C di daerah 2 ini. C di daerah 2. Di daerah 2, ini C di daerah 1. Oke. Nah, ini dia berarti sama dengan ya katakanlah C sin LX tambah D cos LX. Oke, kita dapatkan itu. Dan untuk daerah 3 ya, untuk daerah 3 ya. Untuk daerah 3 itu mirip sama ini, mirip sama ini, mirip sama ini. Ini tak copy ulang semuanya ya. Tak copy ulang sampai sini. Tak copy ulang sampai sini. Nah, daerah 3. Oke, sama ya. Bedanya cuma nanti di sini. Ini berarti solusinya katakanlah si di daerah 3 itu dia tadi apa? Aku pakai A B C D ya. A B C D. Apa yang misalkan aku pakai FG lah, FG. F E pangkat K X plus G E pangkat min KX. Oke, nah kita harus dapatkan persamaan untuk 3 daerah. Kita tinggal gabungkan semuanya. Jadi kita punya solusi untuk si X, dia sama dengan A E pangkat KX, kemudian untuk daerah X lebih kecil dari 0, dan C
sin Lx plus D cos Lx untuk 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari L dan oke. Ini bedanya sekarang. Ini ada beda. Kalau di daerah 3, dia itu kan dari L sampai tak hingga. Dan di X sama dengan tak hingga, mau tidak mau nilai dari psi dia harus 0. Kalau tak masukkan tak hingga di sini. Kalau tak masukkan tak hingga, ini kan nilainya jadi E pangkat tak hingga. Tapi ini jadi E pangkat min tak hingga. Ini oke aman 0. Tapi yang ini dia nggak 0. Jadi mau tidak mau kita harus nolkan nilai dari F ini. Jadi agar ini dia nilainya 0 di X sama dengan tak hingga, maka F dia harus 0. Hingga di sini dia sisa G saja. G E pangkat min KX. Ini untuk L lebih besar daripada X. Oke, itu ya. Nah, ini masih bisa kalian coba lagi kalau misalkan mau menyederhanakan. Misalkan di sini. Kemarin aku wis bilang kan, kalau ada sifat dari fungsi gelombang partikel, dia harus nilai psi dan turunan dari psi dia harus continue maksudnya dia enggak kepotong. Dan kalau aku punya fungsi gini, maka di titik ini dia do psi per do x-nya dia enggak continue. Makanya mau tidak mau agar apa itu namanya, agar si ini continue ya, continue. Nah, continue ini oke lah kalau kita ngomong tentang fungsi gelombang ya, di sini gitu aman, aman, aman. Tapi yang enggak aman kira-kira penghubungnya ini apakah continue? Di titik sini sama sini apakah continue? Itu yang akan kita tes sekarang. Oke, kita lanjut ya, benar. Agar si ini continue di X sama dengan 0 dan di X sama dengan L ya, X sama dengan L. Nah, X sama dengan L. Nah, maka oke, yang pertama untuk di X sama dengan 0. Agar continue maka nilai psi di titik X sama dengan 0 untuk si daerah 1 dan si daerah 2 dia harus sama. Dia harus sama. Di titik X sama dengan 0 ya. Berarti kalau gitu A E pangkat K0 dia harus sama dengan C sin L0 tambah D sin cos ya. D cos L0. E pangkat 0 itu 1 ya, berarti A sama dengan sin 0 itu dia 0, berarti 0 plus D, cos 0 1. Oke, jadi A sama dengan D. Oke, itu. Terus yang kedua. Di titik X sama dengan L. Ya juga harus sama. G E pangkat min K L dia harus sama dengan C sin L. L tambah D cos L. Oke, kita dapatkan itu. Ini sekilas saja ya. Kalian juga bisa cari gimana hubungannya juga untuk dc per dx. Dan baru kalian bisa coba masukkan ke ini. Tapi ini sekilas saja karena nanti lebih lanjutnya kalian akan dapatkan ini di kuantum. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada hal yang mau ditanyakan nggak, Rek? Aman, Mas. Oke, sebentar. Nah, oke ya. Itu kita mencoba contoh-contoh untuk kasus mencari bagaimana fungsi gelombang ataupun energi dari partikel dengan menggunakan persamaan Schrödinger. Dan ya pada intinya di sini kita pakai ini ya gara-gara kita nggak bisa menentukan nilai dari posisi ataupun momentum dari partikel secara tepat tanpa adanya kesalahan. Nah, terus
tadi kita wes tahu ya kalau ini ya pas ini misalkan. Ini kita nggak lagi bicara partikel terletak di titik X sama dengan segini, tapi kita bicara tentang peluang. Nah, pertanyaannya, oke lah, katakanlah ini peluang partikel di sini gitu. Nah, oke, sebentar. Misal gini, bentar. Aku gambar lain misalkan. Misalkan ini. Sebentar. Oke lah. Oke, Re, misal ini grafik peluang keberadaan partikel. Oh, jadi partikel itu katakanlah ada di titik ada di antara ini, ada di paling besarnya peluangnya di nol. Nah, oke. Kita tahu kan kalau partikel bisa jadi dia bergerak, bisa jadi gimana kira-kira cara menentukan kecepatan? Atau gini misalkan gini. Ini benar. Ini tak geser-geser aja. Nah. Oke, lihat ini ya. Anggap ada partikel gerak gitu. Otomatis kita mau tidak mau kita perlu tahu di mana posisi partikel. Tapi kita wis bilang kan tadi, kita nggak bisa tentukan posisi dari partikel secara eksplisit, secara deterministik. Kita hanya bisa menentukan peluang dari partikel. Tapi kalau partikel gerak ya dia lihat nih, peluangnya pun dia kan ikut gerak. Boleh katakan gitu kan. Nah pertanyaannya, bisa nggak kita pilih satu nilai saja yang mewakili keberadaan dari partikel? Oke, katakanlah gini, kalau di dalam kasus ini ya, oh ini seakan-akan, oh yes lah, kita anggap aja partikel itu pusatnya di nol, misalkan kita anggap gitu. Nah, tapi kan bisa jadi nggak di nol kan gitu kan. Tapi ya peluang paling besarnya di titik nol. Nah, tapi kalau kita wis ngomong kita mau ngitung berapa kecepatan partikel, kita mau tidak mau harus mewakili partikel ini dengan satu titik saja kan. Nggak bisa kita menganalisis di masing-masing gini kan. Nah, oke, kalau kita dalam kasus ini kalau kita disuruh milih satu titik yang mewakili di mana letak dari partikel, kalian milih angka berapa itu? Di titik X sama dengan berapa kira-kira? Di kasus ini misalnya. Gimana kira-kira? Ada pendapat? Oke, ini ya. Kalau kita lihat ya, ya kalau gini, oh ya wes lah kita anggap aja partikel itu diwakili oleh titik X sama dengan 4. Meskipun dia mungkin aja nggak benar-benar di titik X sama dengan 4. Nah, jadi kalau kita wes tahu kalau partikel itu tersebar secara probabilistik, maka kita bisa anggap saja partikel itu ada di suatu titik yang merupakan rata-rata dari nilai peluangnya. Nah, itu yang akhirnya kita kenal dengan harga nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi atau expectation value. Ya, secara sederhana kalian boleh anggap aja dia sebagai rata-rata gitu. Di mana posisi dari partikel itu diwakili oleh itu gitu. Nah, sekarang caranya kita menghitungnya bagaimana? Nah, oke, sebentar. Ini misalkan gini, di sini ada siapa aja ini, benar. Ini ada misal ini ada kelas. Di sini ada Yuga misalkan. Ini ada Yin. Ini ada Dinis misalkan. Nah, misalkan si Yuga ini punya apa itu? Punya berat badan katakanlah 50 misalkan. Terus si Ayin misalkan 55. Si Ines misalkan 60 misalkan. Oh, saya terlalu bagus ini. Katakanlah 58. Ini misalkan 60 lah wes gitu. Nah, sekarang
Kalau aku tanya berapa rata-rata dari berat badan dari si ini juga ini kan kita kalau nyari rata-rata ya berarti rata-rata berat badan berarti dia kan sama aja dengan oh ya wes tak tambah aja 50 tak tambah 58 tak tambah 60 terus tak bagi dengan 3. Oke gitu kan. Nah atau gini misalkan gini 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 misalkan bentar. Oh jangan gini misalkan gini aja. Ini ada juga Ain, Ninis, terus apa lagi di sini? Afif, Nikma sama Siva ya. Oke. Nih, ini Afif, ini Nikma misalkan. Ini Siva katakanlah. Oke, oke. Nah, katakanlah di sini si Yuga punya berat oh jangan berat badan lah. Misalkan gini. Misalkan Yuga ini punya eh, lima bola katakan. Punya 5 bola. Ain punya 5 bola juga, Ninis punya 6, Siva punya 1, terus Nikma punya 3 bola katakanlah. Terus si Afif punya 4 bola katakanlah. Oke. Terus aku mau tahu berapa rata-rata bola yang dimiliki oleh anak kosmik. Rata-rata bola. Ya katakanlah ya X lah, tidak apa-apa lah. Lambangkan X aja. Oke, maka kalau kita mau ngitung gini, berarti kan kita tinggal tambahkan aja berapa anak yang punya 1 bola. Berarti 1 kalikan oh 1 orang. Berapa yang punya 2 bola? 2 kali 0 kan nggak ada. Berapa yang punya 3 bola? Oh 3 kali 0. Berapa yang punya 4? Oh 4 kali 1 ya 1. Terus berapa yang punya 5? Berarti 5 kali 2. Terus tak tambah berapa yang punya 6 bola. Berarti 6 kali 1. Baru kita bagi dengan berapa total berapa total jumlah orang di Cosmic ini ada 6. Nah, oke, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Berarti kalau aku mau nyari ini eh Mas, itu yang 3 nilainya 1, Mas. oh 1 Ada ya. 1. Sorry. Oke, kalau kita mau nyari ini kan seakan-akan gini kan. Seakan-akan eh bentar. 1 bola kan. 1 bola dikalikan 1/6. Tambah 2 bola dikalikan 0/6. Tambah 3 bola dikalikan 1/6. Tambah 4 bola dikalikan 1/6 ya. Terus tambah 5 bola tak kalikan 2/6. Tambah 6 bola tak kalikan 1/6. Oke, sekarang kita lihat di sini. 1/6, 0/6, 1/6, 2/6 ini apa sebenarnya? Ini kan peluang kan. Kalau di ini misalkan di kelas ini berapa peluang anak yang punya bola berjumlah 5? Berarti kan 2/5 kan? Ini punya 2. Berapa peluang anak kosmik dia punya bola berjumlah 2? 0. Nah, nggak ada. Berarti 0/6, 2/6 itu ini peluang. Atau kalau boleh katakan ini sama aja dengan eh, 1 bola tak kalikan dengan peluang untuk 1 bola, tambah 2 bola tak kalikan dengan peluang untuk 2 bola dan seterusnya. Nah, artinya di sini ini boleh aja aku tuliskan ini sebagai sigma dari apa yang mau hitung bola. Katakanlah XI. I dari 1 sampai 6 itu ya. XI tak kalikan dengan peluang dari X ini, peluang dari I. Oke, itu ya. Nah, ini untuk menghitung sesuatu yang diskrit. Kalau kita mau menghitung sesuatu yang diskrit, kita tinggal kalikan X ini dengan peluang dari X. Tapi sigma ini untuk sesuatu yang diskrit, tapi untuk sesuatu yang kontinu kita biasanya menggunakan integral. Jadi kalau kita bentar. Kalau ini untuk diskrit ya. Diskrit. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, Ini kan kurvanya dia kontinu kan, kontinu. Maka mau tidak mau kalau kita mau tahu di mana posisi X, posisi X misalkan X. Maka karena dia kontinu ya kita pakai integral.
Integral dari XI tak kalikan dengan peluangnya. Dan kalau kita bicara partikel tadi ya, dia kan tersebar dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Jadi batasnya juga dari min tak hingga sampai tak hingga. Dan kita tahu kalau peluang dari keberadaan suatu partikel dia dinyatakan dalam kuadrat dari fungsi gelombangnya. Nah, jadi apa jadinya? Oh, ini dx ya, sorry. Apa jadinya? Ini kita bisa nyatakan dalam ini x. Oh, ini bukan xi lagi ya kalau dia wis integral. Nah, x kita kalikan dengan ini p, ini peluang ya, bukan ya, bukan momentum ya. Nah, oke, ini ya. Atau kalau kita sederhanakan lagi dia kita bisa nyatakan dalam ini. Si X konjugat tak kalikan X tak kalikan si X dx. Oke, ini cara untuk mencari harga ekspektasi atau ya secara simpel anggap rata-ratanya. Rata-rata letaknya X itu di situ. Nah, ini kalau kalian hitung nanti ya, kalau kalian hitung kalian bisa dapatkan berapa di mana nilai dari X. Oke, misalkan gini deh, misalkan gini, bentar. Katakanlah kasus tadi misalkan. Ini kasus ini ya. Ini dari 0 sampai 3 ya. Ini dari 0 sampai 3 ya. Nah, kalau aku suruh kalian milih, kira-kira partikel itu paling mungkin terletak di mana sih? Coba pilih satu titik yang mewakili keberadaan partikel. Maka kalian kan pasti milih titik paling tengah ini kan, 1,5. Tapi kita coba buktikan dengan menggunakan nilai ekspektasi apakah benar dia paling nilai ekspektasi dari posisi partikel di tengah ini. Oke, kita coba hitung ya, bentar. Kita coba hitung, bentar. Untuk kasus ini ya. Tadi psi-nya dia kan sama dengan akar 2 per L sin n pi per Lx. Oke, untuk yang n sama dengan 1 berarti ini habis ya. Nah, kalau kita mau nyari nilai ekspektasi dari X, berarti ya kita masukkan ya akar 2 per L sin pi per Lx, terus kita kalikan dengan X, terus kita kalikan dengan akar 2 per L sin pi per Lx dx. Oke, itu ya. Nah, tapi tadi partikelnya kan hanya ada dari 0 sampai L ya. Berarti ini 0 sampai L aja. Akar 2 per L-nya tak keluarkan, jadi 2 per L. Ini kalikan ini ya. Terus sin-nya berarti tak kuadratkan. Berarti jadi X sin kuadrat pi per L X dx. Oke, jadi ini sekarang ya. Oke, ini biar cepat aku coba hitung pakai ini aja. Bentar. Aku coba hitung pakai ini aja. Oke, bentar. X sin apa tadi? Sin pi ya, sin pi. Oh, sorry. Sin pi X per L. Oke, ini ya. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Oke, terus batasnya dari 0 sampai L ya. Oke. Coba hitung ya. Bentar. Oke ya, ini kalau kita hitung saya bentar. Sepertinya ada yang salah. Bentar. Oh iya, sorry. Ini depannya belum tak kasih ini ya. Belum tak kasih 2 per L, sorry. Oke. Oke, Rek. Kita lihat di sini. Kalau kita coba hitung ya, ternyata nilai ekspektasi dari ini itu L per 2. Oke. Jadi ini dia sama dengan L per 2. Maknanya apa? Kalau kita mau
memilih satu titik yang mewakili keberadaan dari partikel, meskipun belum tentu partikel itu ada di titik itu. Maka kita pilih di L per 2. Kalau kita lihat di sini berarti dia, sorry, di mana tadi? Di grafik ini dia akan pas tengahnya gitu, L per 2 kan. L-nya kalau 3 berarti kan 1,5 gitu. Berarti ya anggap aja partikel itu ada. Partikel itu dia seakan-akan diwakili titik ini. Oke, seperti itu kira-kira. Sampai sini ada yang ditanyakan? Insya Allah aman, Mas. Oke, aman ya. Oke, insya Allah untuk materi sesudah UTS udah tak bahaskan semua. Jadi kesimpulannya, insya Allah untuk apa itu, untuk materi fisika modern udah kalian dapatkan semua. Eh, mungkin ini pertemuan terakhir di pesantren kilat fisika modern ini. Harapanku ya kalian coba ulangi lagi ya, entah dari pertemuan 1, 2, 3 sampai yang terakhir di 19 ini ya, coba catat ulang, karena kalau nggak dicatat itu agak lupa lagi gitu. Dan ya apa yang udah didapat ya dari pertemuan pertama sampai sekarang, harapanku ya selain bisa memudahkan eh, kalian buat menghadapi matkul Fismod di semester 3 nanti, harapanku juga eh, kalian juga bisa bantulah teman-temannya kalian yang mungkin nanti ada kesulitan atau apa di eh, matkul ini. Jadi saling bagi aja lah. Ini yang bisa aku bagikan ke kalian, kalian bantu bagikan juga ke teman-temannya, terutama yang kosmik atau mungkin nanti ke adik-adik kelasnya kalian Infinity.